Geram, seluruh Pangkostrat di Indonesia tak terima dengan kelakuan oknum polisi berlagak koboi ini. Jiwa Korsa Pangkostrat Pasukan Cakra mengatakan, satu sakit, maka sakit semua. Hari ini benar ada polisi, ada tentara, tanya. Bukan main rebes-rebes saja. Kok saling tembak-tembakan tuh? Apa malah cuma menjadi ketemu magam apa? Apa definisi tembak-tembakan, saling tembak, berarti dua-duanya bawa pistol. Saling tembak-tembakan itu. Ngomongin kamu, bangga udah kamu udah rangkulan, kamu di sini pasti panas suasana kamu. Dan saya katakan itu adalah perbuatan sangat-sangat biadab, sadis. Dan ini tidak ada toleransi. Dan saya merasakan, saya ini mantan tentara, mantan komandan pasukan di Kostrad. Saya kalau waktu itu kalau gini-gini nih, wah, nggak terima lah. Nggak terima. Apapun ceritanya, nggak terima saya. Sehingga ini harus dihukum berat, harus dihukum berat. Kita tahu Kostrad ini jiwa korsanya sangat tinggi, kawan. Saya tahu itu. Ibaratnya satu sakit, semua sakit di seluruh Indonesia. Dan namanya sudah Kostrad, namanya Cakra. Cakra ini jumlah pasukannya hampir sama dengan jumlah angkatan udara. Besarnya Kostrad. Jadi Cakra itu kita didoktrin. Satu sakit, semua merasakan sakit itu. Geram, seluruh Pangkostrat di Indonesia tak terima dengan kelakuan oknum polisi berlagak koboi ini. Jiwa Korsa Pangkostrat Pasukan Cakra mengatakan, satu sakit, maka sakit semua. Pratu Martinus Sinurat, anggota TNI Angkatan Darat yang tewas ditembak polisi Bribka CS. Penembakan yang dilakukan Bribka Cornelius Siahaan di RM Cafe Cengkareng menewaskan 3 orang termasuk 1 prajurit TNI Angkatan Darat menggemparkan publik. Belakangan diketahui prajurit TNI Angkatan Darat yang tewas akibat ditembak oleh Bribka CS adalah prajurit 1 Martinus Rizky Cardosi Nurat. Pratu Martinus sendiri diketahui tergabung dalam anggota pasukan elit dari Kawal Denma Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Profil sosok Pratu Martinus Sinurat pun terungkap. Melansir laman Gelora pada Kamis 25 Februari, Pratu Martinus lahir di Padang, Sidempuan, 3 Maret 1991. Ia berumur 29 tahun dan baru akan merayakan ulang tahunnya ke-30 pada Rabu pekan depan. Selain itu diketahui Pratu Martinus Sinurat juga masih lajang alias belum menikah. Mengutip Indozone, berdasarkan alamat di KTP-nya, Martinus beralamat di Petukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta. Sementara itu menurut data pada SIM C-nya, Martinus beralamat di Asrama Militer Yonif 412, Pangenrejo RT 1 RW 1 Purworejo. Pratu Martinus sendiri bertugas menjaga RM Cafe, tempatnya tewas terkait timah panas dari Bribka Cornelius. Seperti diwartakan sebelumnya, salah satu anggota Polsek Kalideres Bribka Cornelius Siahaan melakukan penembakan ala koboi di rumah makan Cafe Cengkareng. Hal itu ia lakukan usai cekcok dengan sejumlah pegawai kafe. Mulanya sekitar pukul 4 pagi, Bribka CS ditagih bil pembayaran usai ia minum-minum alkohol di kafe tersebut. Tagihan yang sebesar 3,3 juta rupiah dinilai Bribka CS terlalu mahal. Ia pun ogah membayar tagihan tersebut dan terlibat cekcok. Pratu Martinus, anggota TNI Angkatan Darat yang juga ditugaskan berjaga di kafe tersebut, lantas mendatangi Bribka CS untuk menegurnya. Sempat cekcok, tiba-tiba Bribka CS mengeluarkan senjata api dan menembakkannya kepada 3 korban secara bergantian. Kemudian pelaku keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan dijemput temannya dengan menggunakan mobil. Dalam laporan, Bribka CS disebut melakukan aksinya itu dalam keadaan mabuk. 2 pegawai kafe tewas dan 1 anggota TNI Angkatan Darat juga tewas. Sementara 1 orang lainnya luka-luka dan mendapat perawatan. Salah satu korban penembakan di RM Cafe Cengkareng yang dilakukan oknum Polsek Kalideres Bribka CS ternyata merupakan anggota TNI Angkatan Darat atas nama Pratu KS.
Korban diketahui merupakan anggota pasukan elit dari Kawal Denma Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membenarkan korban dari Kesatuan Kostrad TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pangkostrad. Sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Kedua, juga berkoordinasi dengan Pangkostrad sebagai atasan korban, ujar Fadil di Mapolda Metro. Ditambahkan Fadil, pihaknya juga sudah menahan dan menetapkan Bribka CS sebagai tersangka penembakan brutal tersebut. Pelaku pagi ini sudah dilakukan pemeriksaan maraton dan olah TKP sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini dan dijerat pasal 338 KUHP tutupnya. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman perintahkan Kapendam Jaya untuk mengawal pemeriksaan maupun penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Bribka CS. Pangdam Jaya berpesan, kasus penembakan 3 orang termasuk anggota TNI harus diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Kapendam Jaya untuk mengawal pemeriksaan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh Polda agar persoalan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan, ujar Kapendam Jaya, Letkol ARH Herwin BS di Jakarta. Kapendam Jaya lebih lanjut mengatakan Pangdam Jaya juga berpesan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak terprovokasi atas insiden ini. Kedepan, sambung Herwin, Garnisun dan Polda Metro Jaya akan melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi tindakan yang merugikan institusi TNI Angkatan Darat. Kedepan mungkin akan lebih diperketat untuk melaksanakan patroli bersama antara Garnisun dan Polda Metro Jaya, hanya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat, katanya. Prajurit di lapangan, agar tidak terjadi dinamika yang terprovokasi, kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI dan Polri, tambahnya. Diberitakan sebelumnya prajurit TNI Angkatan Darat menjadi salah satu korban di antara 3 yang tewas ditembak anggota Polri Bribka CS. Menyikapi hal ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen M. Fadil Imran kemudian menyampaikan permintaan maaf. Fadil juga mengatakan siap memberikan tindakan tegas terhadap Bribka CS yang sudah menembak mati 3 orang. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada keluarga korban, masyarakat, dan kepada TNI Angkatan Darat, ucapnya. Bela sungkawa saya mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas. Kami akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Tersangka juga akan kami proses secara kode etik sampai dengan hukuman yang dinyatakan tidak layak sebagai anggota Polri, tegasnya. Panglima Kodam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman, meminta anggota TNI tidak terprovokasi atas insiden penembakan yang menewaskan salah satu anggota TNI di Cengkareng, Jakarta Barat. Permintaan Pangdam Jaya sudah disampaikan melalui saya tadi. Pernyataan sudah lengkap di Polda Metro Jaya. Kita menjaga tidak lagi ada upaya-upaya gejolak di bawah, menegakkan hukum secara berkeadilan, kata Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letnan Kolonel ARH Herwin BS saat dihubungi. Kodam Jaya terus mendampingi proses hukum yang ditempuh Polda Metro Jaya. Kita mendampingi penyidikan dan penegakan hukum melalui Polda Metro. Kita ikuti terus nanti. Kapolda juga sudah menyampaikan tadi kan, Ibu Herwin. Adapun 3 orang tewas ditembak, salah satu di kafe kawasan Cengkareng pada Kamis pagi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran menjelaskan, 1 di antara 3 korban merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif. Kasus tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 1 korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI AD, ujar Fadil. Fadil menjelaskan, saat ini jajarannya tengah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya dan Pangkostrad terkait kasus tersebut. Kami sudah melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Kedua, juga berkoordinasi dengan Pangkostrad sebagai atasan korban, kata Fadil.